Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa disebarkan biar masyarakat tahu. Saya siap menghadapi siapapun juga, khusus untuk Pak Jokowi saya siap. Wow. Dialog, ayo. Kan saya pernah tak gitu ya. Ayo, siapa yang menyanggah saya, silakan datang ke Solo. Oh, siapa yang menyanggah silakan datang ke Solo. Ya. Adu fakta dulu kira. Mungkin ya, saya nyebut nama aja nih, yang dari kemarin mau menyanggah Dr. Rismon, mungkin ada Ngabalin yang mau datang ke Solo. Suruh datang ketemu saya. Suruh datang ketemu Pak Usman ya. Ayo. Pak Ngabalin. Yo. Tantang. Tak tantang. Pak Ngabalin. Mengenai Jokowi, ayo. Siapa yang lebih tahu dari? Ya. Atau misalkan Mas Sylvester. Ya. Silakan, ayo. Silahkan datang. Siapa yang lebih tahu tentang Jokowi, ya? Ya, Anda atau Bapak? Atau misalnya ketua-ketua relawan Projo, Budi Ari, silakan siapapun. Damanik, Bara JP, dan seterusnya. Dan mungkin yang paling spesial Pak Luhut kali ya, yang merasa paling tahu Pak Jokowi. Buka semuanya yang lebih luas lagi. Ini buka lebih luas lagi. Ini masih banyak dirahasiakan Pak ya. Karena live. Iya, jadi ada 4 nih penantangnya. Pertama Pak Janes mengajak Pak Luhut ke rumah sakit jiwa untuk diperiksa kejiwaannya. Bukan disuruh masuk ke rumah sakit jiwa karena sudah gila, bukan, jangan begitu. Jangan dianggap salah. Jadi Pak Janes itu menganggap Pak Luhut kan bilang Pak Janes sakit jiwa katanya karena menanyakan ijazah. Pak Janes siap untuk datang ke rumah sakit jiwa, bertemu Pak Luhut di rumah sakit jiwa yang Anda pilih sendiri, supaya sama-sama memeriksa kejiwaan dan siapa yang lebih sehat. Yang kedua, Dr. Taufik meminta Pak Luhut yang mengatakan bahwa dia adalah saksi hidup yang tidak pernah, bahwa Pak Jokowi tidak pernah melanggar konstitusi seumur hidupnya. Nah, Pak Luhut bersaksilah di Pengadilan Negeri Surakarta dalam 3 minggu atau 4 minggu, nanti kita kasih tahu jadwalnya. Pak Luhut hubungi saja Sentana TV, email saja sentanatv@gmail.com, dan saya kasih tahu nanti jadwal persidangan Pak Taufik di Surakarta. Dan yang ketiga, Dr. Rismon juga mau mengajak Pak Luhut Panjaitan untuk pergi ke desa Siria, Kabupaten Hubang Hasudutan, di mana katanya Pak Luhut pernah menjanjikan membangun Danau Toba, membangun kampung, membangun Halak Kita, Bona Pasolid, dan seterusnya. Bodo amat, panjangin lagi. Tetapi ternyata tanahnya sekarang gersang. 80% ilalang. Ramba-ramba bahasa Bataknya. Jadi ketiga itu, dan keempat tantangan dari Pak Usman untuk sesepuh Solo untuk datang juga ke Surakarta. Jadi tantangan ini bisa dilakukan bersamaan dengan Dr. Taufik. Paginya ke persidangan Dr. Taufik, sorenya ke tempat Pak Usman untuk ditantang siapa yang lebih kenal Jokowi sebenarnya. Pak Usman tadi sudah ngomong nih, Pak Usman kenal Pak Jokowi itu sejak di yayasan ini, di organisasi ini, bla bla bla. Masuknya ke PAN duluan, tapi ternyata sudah seterusnya, kutu loncat. Mungkin ya kalau di parpol kita ngomong itu kutu loncat ya. Bukan kutu loncat, diloncatkan. Awalnya mau dibantu oleh PAN, tiba-tiba di koran keluar jadi calon PKS. Ya kan? Nah itu saya pengen cari korannya juga tuh, ntar 2004 saya pergi ke perpustakaan Solo nanti ya. Saya cari bahwa Jokowi adalah calon wali kota Solo dari PKS. Jadi Pak Jokowi jangan lupakan PKS. Kok Anda sekarang kayak anti PKS sekali? PKS itu baik dulu mau mencalonkan Anda loh. Gitu. Karena saya juga orang partai politik, saya tahu memberikan balas budi. Balas budi politik itu penting Pak Jokowi, jangan lupakan PKS. Dan yang ketiga ternyata habis itu baru ke PDIP ya Pak ya. Dan jangan lupa juga jasa Pak Prabowo yang Anda hianati ya. Hianati atau apa ya? Yang katanya janjinya 2014 tidak mau mencalonkan diri jadi presiden. Kan dibilang sekarang Pak Jokowi berjasa pada Pak Prabowo, padahal jauh sebelumnya. Sebelumnya jauh. Pak Prabowo yang berjasa untuk Pak Jokowi. Di saat Pak Jokowi sudah malu untuk balik ke Solo,
mengurung diri katanya berapa minggu Pak? 1 minggu. 1 minggu mengurung diri di rumah. Saking malunya sama masyarakat Solo karena tidak jadi calon gubernur DKI, diselamatkanlah oleh Pak Prabowo. Jadi jangan dibalik-balik sejarah itu. Gitu loh. Terima kasih ya Pak ya sudah Nanti banyak. Pak Hasim bisa Pak cerita. Bisa cerita yang danai Jokowi itu kan di Pak Hasim. Pak Hasim Joyo Hadikusumo, Ya. adik dari Presiden Prabowo Iya, Subianto. dia ngomong minta uang sekian miliar, minta sekian miliar, dikasih semua sama si Pak Hasim. Waduh, minta sekian miliar, minta sekian miliar. Oh, kalau Dr. Risma udah dapat berapa miliar dari Ibu Megawati katanya? Sebenarnya gaya saya justru ngabalin gitu ya. Ngabalin. Model doa gitu ya. Iya. Jadi Dr. Risma belum dapat apa-apa dari siapapun, tapi Pak Jokowi sudah dapat miliaran dan miliaran dari Pak Hasim Hadikusumo ya, yaitu adalah adik dari Pak Hadikusumo. Adik dari Itu Pak kan ada Prabowo. videonya. Iya betul. videonya. Sudah ada videonya waktu itu, tapi sudah tidak diviralkan lagi sama orang-orang. Saya masih terima. Iya, kadang-kadang masih diviralkan ya. Masih. Ya itulah.